Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Nadia. Oh ya, di minggu ini kita akan membahas tentang bab 14, yaitu seperti yang kemarin masih memakai perubahan-perubahan kata. Jadi seperti contohnya kata kerja ini ya, torimas itu diubah bentuk menjadi tote, itu kata kerja kelompok 1, perubahan kata kerja kelompok 1. Jadi dari torimas, yaitu kata kerjanya nanti diubah menjadi dote. Untuk kali ini Nadia langsung ingin mencoba ke contoh-contoh kalimat yang udah Nadia siapin sekarang. Misalkan Nadia membuat contoh seperti sumimasen ga shio totte kudasai. Sumimasen ga shio totte kudasai. Nah, ini di sini berarti sumimasen ga, maaf, tolong ambil garam. Itu kayak kita sumimasen ga. Saya kayak yang di sini totenya itu kudasai berarti tolong. Berarti maaf, tolong ambil garam. Lalu di sini partikel ga setelah kata sumimasen tidak memiliki arti atau memiliki fungsi. Jadi ini tuh hanya untuk kesannya jadi lebih natural aja gitu saat digunakan dengan kalimat berikutnya kayak gitu. Jadi Nadia kasih contoh lagi kayak gini. Sumimasen ga denwa bango oshiete kudasai. Tolong beritahu nomor telepon. Oshiete berasal dari kata kerja oshiemas, kata kerja dalam golongan 1. Lagi ya, di sini nanti kasih contoh dari kata kerja tabemas. Jadi perubahan katanya menjadi tabete. Dozo takusan tabete kudasai. Silakan makan yang banyak. Dozo taksan tabete kudasai. Tabete itu berasal dari kata kerja tabemas yang ada di golongan kelompok 2. Dia kasih contoh lagi. Dozo yukuri yasunde kudasai. Silakan beristirahat dengan santai. Yasunde berasal dari kata kerja yasumimas yang itu ada di golongan 1. Sini lagi. Di sini Nadia kasih contoh pasupoto misete kudasai. Misete perubahan bentuk dari misemas, yaitu adalah memperlihatkan. Itu ada di kata kerja kelompok atau golongan 2. Jadi, pasupoto misete kudasai. Tolong perlihatkan paspor. Dan di sini ada lagi. Kalau contohnya tolong buka tasnya. Berarti kabang o akete kudasai. Akete itu berasal dari kata kerja kelompok atau golongan 2. Jadi perubahan bentuknya adalah akete dari harimas. Lalu ada lagi di sini pakai kita kopi shimas. Itu kopi shimas itu dari bentuk golongan 3, perubahan katanya itu kalau yang golongan 3 berarti cuma dihilangkan masnya aja. Jadi yang kopi shimas itu berarti shimasnya tetap tapi dihilangkan, sinya tetap dihilangkan, masnya aja. Jadi kopi shite. Jadi kalau contoh kata kerja, contoh kalimatnya adalah kono shirio kopi shiete kudasai. Berarti tolong fotokopi dokumen ini. Kono shirio kopi shiete kudasai. Lalu ada lagi kata kerja masugu ite kudasai. Ite berasal dari ikimas yang ada di kelompok atau golongan kelompok 1.
itu bentuknya itu T ya. Jadi bukan jadi IT, tapi ada su kecil jadinya IT, ada penebalannya. Jadi IT. Jadi artinya adalah tolong pergi lurus saja atau bisa lurus aja ya gitu. Itu kalau biasanya kita gunakan kalau kita misalkan naik kendaraan umum seperti taksi gitu ya, yang kita akan memberitahu pengemudinya bahwa menunjukkan arah jalan, yaitu misalkan lurus aja, atau ada orang yang menanyakan di mana tempat yang sedang dia tuju. Lalu ada lagi kata kerja kakimas. Perubahan bentuknya adalah kaite. Kakimas itu golongan kelompok 1. Berarti adalah di sini contohnya adalah repoto kaite kudasai. Berarti tolong tulis laporan. Lalu selanjutnya adalah di sini akan ada contoh-contoh setsu daimas, yaitu misalkan contoh setsu daimas berarti membantu sebentar. Di sini ada contoh-contoh kalimat yang udah dibuat, jadinya kayak gini. Sumimasen ga chotto setsu de kudasai. Maaf, tolong bantu sebentar. Lalu di sini ada lagi kata kerjanya menutup pintu, yaitu doa o shiemasu. Jadi kata kerja contohnya adalah kalimat contohnya adalah sumimasen ga doa o shimete kudasai. Maaf, tolong tutup pintu. Shimete itu perubahan bentuk, awalnya shimemas yang ada di kata kerja atau golongan 2. Sashin o torimasu, mengambil foto. Sumimasen ga sashin o totte kudasai. Tolong ambilkan foto. Itu kayak gini loh, kayak contohnya misalkan tolong fotoin kayak gitu. Nah, totte itu dari kalimatnya torimasu, ada di kelompok 1. Sumimasen ga mo sukoshi yukuri hanashite kudasai. Nah, maaf, tolong berbicara sedikit lebih pelan. Hanashite awalnya adalah hanashimasu. Nah, hanashimasu ini bukan ada di golongan 3 ya, atau kelompok kata kerja 3, tapi dia berbeda, dia ada di kata kerja golongan 1. Nah, di sini kata kerja golongan 1, nah dia mau kasih contoh juga adalah nomimasu, yaitu minum. Kalimat mempersilakan yang melakukan aktivitas, suatu aktivitas atau kalimat yang diawali dengan kata dozo atau silakan. Misalkan silakan minum, berarti kalimatnya adalah dozo nonde kudasai. Kalau silakan masuk adalah dozo haite kudasai. Misalkan silakan duduk di sini. Maksudnya itu tempatnya itu di mana yang kita didudukin itu pakai partikel ni. Nah, jadi kalau dozo koko ni suwate kudasai berarti duduk, tapi kalau kita duduk itu di mana yang kita duduk itu harus ada partikel ni setelah kata koko atau yang dozo koko ni ditambah kita suwate kudasai. Lalu silakan gunakan payung ini. Berarti kalimatnya adalah dozo kono kasa o sukate kudasai. Jadi silakan gunakan payung ini. Kata kerja masyoka digunakan untuk memberikan tawaran atau tindakan kepada orang lain. Misalnya kata kerjanya membaca ya. Kalau yomi masyoka, bagaimana kalau bacakan, maksudnya kayak gimana bacain gitu, misalnya kayak tolong bacain gitu, tapi di sini nggak ada pakai kalimat yang tolongnya tadi.
Jadi kalau sukemas yaitu menyalakan. Jadi sukemashouka, bagaimana kalau saya nyalakan, itu jadi kayak kita lagi mempertanyakan gitu loh, memberikan tawaran kepada orang yang sedang kita ajak bicara gitu. Lalu Nadia mau buat kalimatnya, berarti gini aja deh. Bagaimana kalau saya pergi untuk menjemput? Itu adalah mukae ni ikimashouka. Atau di sini ada lagi, mukae berasal dari kata kerja mukae mas. Kalau Nadia buatnya gini deh, bagaimana kalau saya matikan lampu atau matikan lampunya. Nah, nanti misalkan ini di sini kita contoh sekarang pakai kalimat ada jawabannya ya. Misalkan kayak gini. Genki yo sukemashouka? Bagaimana kalau saya matikan lampunya? Berarti gini. Onegai shimasu. Ya, tolong gitu. Onegai shimasu itu berarti kayak iya tolong gitu. Beda sama yang sumimasen yang kudasai itu ya, misalkan tolong ini gitu. Itu kan karena ada kalimat depannya lagi. Nah, sekarang kalau kayak gini. Bagaimana kalau saya ambilkan garam? Berarti shio torimashouka? Bagaimana kalau saya ambilkan garam? Iye kekko desu. Tidak, sudah. Sudah cukup gitu, sudah gitu. Kalau gini, bagaimana kalau saya gambarkan peta? Chizu wo kakimashouka? Onegai shimasu. Ya, tolong gitu. Kalau misalkan di sini adalah Nadia pakai kata kerja untuk contoh-contoh yang seperti menuju ke tempat tujuan. Itu berarti misalkan kayak gini. Pergi untuk menjemput ke stasiun. Berarti adalah eki made mukae ni ikimasu. Made itu adalah tujuan kita ke suatu tempat atau ke-nya gitu ya. Berarti pergi untuk menjemput ke stasiun. Lalu ada lagi contohnya, misalkan contoh-contoh dari kata bagaimana kalau saya buka jendelanya. Sukoshi akete kudasai. Iya, tolong buka sedikit. Fungsi kedua kata kerja bentuk T itu untuk membuat kalimat dengan aktivitas yang sedang berlangsung. Contohnya kayak kita sedang nonton atau sedang belajar, makan gitu-gitu. Misalkan belajar, benkyou shiteimasu. Nah, jadi sedang belajar. Nah, kalau mimas sedang melihat atau sedang menonton, berarti miteimasu. Contohnya kayak gini. Mirasan wa ima repoto yondeimasu. Mirasan sedang membaca laporan. Yonde itu dari kata yomimasu, yaitu kata kerja kelompok 1. Perubahan bentuknya menjadi yonde. Kalau mimas, perubahan bentuknya menjadi mite. Contohnya di sini adalah misalnya Mirasan wa ima terebi o miteimasu. Mirasan sedang menonton TV. Misalnya lagi, sedang menunggu teman di stasiun. Eki de tomodachi o miteimasu. Mate itu dari kata kerja kelompok 1 yaitu machimasu. Fokus utamanya adalah menunggu yaitu machimasu. Jadi sedang menunggu adalah mateimasu. Karena sedang menunggu saat itu juga. Sedang dilakukan. Kalau menggunakan adalah sukaimasu. Kalau sedang menggunakan komputer atau sedang menggunakan laptop di
kamar itu misalkan kayak gitu-gitu, jadinya gini, contoh kalimatnya sedang menggunakan komputer di kamar. Berarti heade komputer o sukaitemasu. Sukateimasu. Sukate itu dari kata kerja kelompok 1, yaitu adalah sukaimasu. Lalu sedang mengajar bahasa Inggris, atau jadi gini, eigo o oshieteimasu, atau sedang belajar sedang mengajar bahasa Korea. Kankokugo o oshietemasu. Nah, ini di sini contoh-contohnya yang sekarang adalah misalkan kayak misalkan Tanaka-san sedang berbicara dengan sensei. Nah, hanashimasu itu tadi dari kata kerja kelompok 1. Jadi contoh kalimatnya adalah Tanaka-san wa sensei to hanashiteimasu. Kalau misalkan nani o shiteimasu ka, itu kan contohnya menanyakan ya, sedang melakukan apa. Misalkan sedang menulis laporan, berarti sedang menulis laporan berarti kalimatnya adalah reporto o kaitemasu. Sedang melakukan apa? Nani o shiteimasu ka? Denwa o kaketeimasu. Sedang menelpon. Nah, di sini lagi ada kata kerja bentuk contoh-contohnya. Kayak sedang menggambar atau sedang melukis, itu berarti kan jadi bisa ada 2 sih di sini ya, bisa hana o kaitemasu atau hana noe o kaitemasu. Bisanya di sini kita pakai contohnya lagi. Yamada-san sedang melakukan apa? Berarti contohnya Yamada-san wa nani o shiteimasu ka? Yamada-san misalkan sedang atau kita menanyakan laginya Santosu-san, misalkan dia Santosu-san sedang tidur di mana, berarti kalimat tanyanya adalah Santosu-san wa doko de neteimasu ka? Kayak gitu. Misalkan jawabannya adalah sedang tidur di bawah pohon, kino shita de neteimasu. Nah, di sini lagi ada contoh-contoh kayak apakah Sumito-san sedang mancing? Nah, kalimat tanya ini tidak menggunakan kata tanya. Jadi jawabannya langsung menggunakan hai atau iye. Jadi contohnya adalah Sumito-san wa suri o shiteimasu ka? Apakah Sumito-san wa sedang memancing? Jawabannya langsung iye. Suri o shiteimasen. Nah, jadi imasengnya itu bentuk negatif ya. Berikutnya kita simak lagi dari kata-kata yang menggunakan kata tanya dan tidak menggunakan kata tanya. Contohnya kayak gini, sedang makan apa? Jadi kan nani o tabeteimasu ka? Jadi kalau misalkan sedang makan sushi, jadi sushi o tabeteimasu. Jadi Nadi lagi buat misalkan sekarang ya sedang makan apa, jadi kita buat kalimatnya ima tabeteimasu ka? Jadi jawabannya, kalau jawabannya iya adalah langsung aja hai tabeteimasu, iya sedang makan. Kalau jawabannya tidak sedang makan, langsung saja iye tabeteimasen, tidak sedang makan. Hai.
selesai. Sampai di situ semua penjelasan Nadia tentang bab 14 ini. Dan yang teman-teman atau semuanya perlu tahu, kita harus banyak-banyak baca khotbah dan menghafal ya. Kalau nggak gitu agak-agak susah, karena makin lama makin banyak banget kata yang kita pergunakan di bab-bab ke depan atau di bab-bab selanjutnya. Dan juga sering-sering membaca buku intinya yang merah itu. Hai, domo arigatou gozaimasu.